Hi, welcome to my channel. Did he say anything to you before he cut your throat? Yes. What did he say? He said say a prayer. Hari ini aku akan menceritakan tentang kisah tragis seorang anak cerdas dan tegar bernama Sayeh Rivaspar, usia 8 tahun, dan adiknya Sarah Rivaspar, usia 6 tahun. Pada 22 September 1988, mereka diculik dari tempat tidur mereka pada tengah malam oleh seorang pria bernama Raymond Warfield White, mantan kekasih ibu mereka berusia 32 tahun. Raymond lalu melakukan hal-hal yang jahat kepada mereka dan mereka kemudian ditinggalkan di hutan. Ayah mereka, Ahmad Rivaspar, seorang kelahiran Iran yang menikah dengan ibunya, Patricia Favot, keturunan Amerika, dan melahirkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Pada tahun 1987, ketika Sayeh berusia 7 tahun, dia dan adiknya harus tinggal bersama ibu mereka karena dia telah memenangkan hak asuh atas mereka setelah orang tua mereka bercerai dan kemudian tinggal di Pensacola, Florida. Karena hal itu, mereka menjadi sangat jarang bertemu dengan ayah mereka. Akan tetapi masalahnya adalah ibu mereka seorang alkoholik dan pemakai obat-obatan terlarang yang suka menganiaya anak-anaknya. Ayahnya yang sudah tahu gaya hidup mantan istrinya berusaha mendapatkan hak asuh anaknya, dan dia sering melayangkan laporan kepada pelayanan anak, tapi tidak ada hasilnya. Saya sebagai anak yang paling besar seringkali harus berkorban agar adik-adiknya tidak ikut menjadi korban penganiayaan ibunya. Karena tidak ada orang dewasa yang merawat mereka, dia sering menjadi penanggung jawab atas makanan dan merawat adiknya, bahkan merawat ibunya setelah ibunya mabuk. Ibunya selain sering menghabiskan waktunya di bar, dia juga sering membawa pacar-pacarnya ke rumah. Bahkan orang yang baru saja dikenalnya pun, ia berani membawanya ke rumah mereka tanpa memperdulikan keselamatan anak-anaknya. Salah satu pacar ibunya yang terbaru ialah Raymond Warfield White, usia 32 tahun. Sayeh mengatakan dia adalah yang terburuk dari semua pacar ibunya dan membuat mereka takut padanya. Dia juga merupakan pacar terlama ibu mereka. Awalnya dia baik pada mereka, seperti membeli hadiah, mentraktir makan, dan berusaha menjadi ayah bagi mereka. Dia menunjukkan ketertarikannya kepada anak-anak Patricia, terutama kepada Sayeh. Dan lama-kelamaan, Raymond mulai memaksa Sayeh melakukan hal-hal yang tidak senonoh secara sembunyi-sembunyi. Dia mengatakan pada Sayeh agar tidak memberitahu siapapun kalau tidak ingin keluarganya dibunuh. Pelayanan anak-anak bahkan sering dipanggil ke rumah, salah satunya ketika tangan Sayeh ditemukan terbakar dan ada luka di bibir Sarah. Namun selama berbulan-bulan tidak ada tindakan dari pelayanan anak-anak, dan saya harus bertahan menerima penganiayaan dan pelecehan di rumah mereka sambil berusaha melindungi kedua adiknya. Setelah berpacaran 1 tahun, Patricia berpisah dengan Raymond dan kemudian berpacaran dengan pria lain. Saya menyadari hal itu setelah Raymond semakin jarang datang ke rumah mereka. Pada 21 September 1988, Patricia meninggalkan anak-anaknya di rumah dan pergi ke bar lokal, meninggalkan pacar barunya menjaga anak-anaknya. Malam itu, saya mempersiapkan adik-adiknya untuk tidur dan mulai mengganti pakaian dan menyuruh mereka menyikat gigi. Karena mereka harus bersekolah besok, mereka harus tidur jam 8 malam. Karena biasanya ibu mereka tidak memperhatikan mereka, saya dan adiknya Sarah
memakai pakaian yang akan dipakai mereka ke sekolah untuk tidur agar besoknya tidak terlambat ke sekolah. Pada jam 12.30 pagi, saya terbangun karena digendong dari tempat tidurnya dan dibawa keluar rumah oleh Raymond. Ketika saya bertanya mereka mau kemana, Raymond berkata bahwa dia akan membawa mereka bertemu ibunya. Raymond membawa dia lewat pintu belakang, lalu kembali masuk dan menggendong adiknya Sarah, lalu memasukkan mereka ke dalam mobil. Setelah berkendara kurang lebih 20 menit, Raymond memperlambat laju mobilnya dan beralih ke jalan bertanah di pinggir jalan pedesaan di Santa Rosa County. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu betapa jahatnya Raymond, tapi dia harus berusaha tenang dan melindungi adiknya Sarah. Raymond lalu bertanya, apakah saya memberitahu orang-orang tentang rahasia mereka? Dan saya mengatakan bahwa dia tidak memberitahu siapapun. Raymond kemudian membuka pintu belakang, lalu mengikat tangan dan kaki Sarah, dan saat itulah mereka mulai menangis. Raymond kemudian mengambil saya dari kursi depan mobil, lalu melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepadanya di depan Sarah. Dan dia mulai menangis dan mengatakan kenapa dia melakukan semua itu. Saya lalu mengatakan pada Sarah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan segera berakhir. Dari kejauhan, tiba-tiba terlihat cahaya lampu mobil dan mendekat ke arah mereka. Raymond lalu buru-buru memasukkan mereka ke dalam mobil dan mengancam mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Saat itu saya hanya bisa berharap agar pengemudi yang lewat memperhatikan darah saya yang ada di celana pendek berwarna putih milik Raymond. Ketika pengemudi truk itu bertanya kepada Raymond, dia mengatakan bahwa mobil mereka hanya sedang bermasalah dan pria itu pun pergi dan harapan terakhir saya pun lenyap. Pada jam 6 pagi, saya sudah menderita selama 5 jam. Kemudian Raymond menyuruhnya untuk memakai celananya dan disuruh berdiri di luar mobil. Dia kemudian mengangkat Sarah yang masih terikat dan menyuruh saya mengikuti Raymond ke dalam hutan. Raymond kemudian meletakkan Sarah di bawah pohon dan saya berdiri di hadapan Raymond. Lalu tiba-tiba Raymond berkata, "Ucapkan doamu." Lalu saya berdoa, dan saat itulah dia mengambil pisaunya dan menaruhnya di leher saya. Saya mengatakan bahwa dia tidak merasakan apapun pada saat itu. Dia kemudian memegang lehernya dan merasakan darahnya bercucuran, lalu dia terjatuh ke tanah. Dia menutup matanya dan berpikir bahwa dia harus berpura-pura mati agar Raymond tidak kembali membunuhnya. Dia juga tidak ingin adiknya tahu bahwa dia masih hidup agar bisa menolongnya nanti. Lalu tiba-tiba dia mendengar Sarah berteriak dan menangis. Dan saya hanya bisa merasakan Sarah menendang-nendangkan kakinya di tanah dan beberapa menit kemudian suaranya tidak terdengar lagi. Beberapa menit kemudian, saya merasakan Raymond melangkahi tubuhnya sebelum pergi ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan mereka di hutan. Setelah dia mendengar mobilnya sudah pergi, barulah dia berani bangun dan memanggil-manggil adiknya, namun tidak ada jawaban. Dan saya yang selama ini berusaha melindungi adiknya, harus pergi sendirian keluar dari hutan, dan saat itu dia merasa tidak berdaya lagi. Tapi saat itu yang paling penting baginya adalah mencari pertolongan bagi mereka. Saya lalu pergi ke jalan sambil memegangi lehernya, dan tiba-tiba ada sebuah mobil berwarna biru. Lalu dia melambaikan tangannya kepada mereka. Mobil itu pun langsung berhenti, dan setelah melihat kondisi saya, mereka langsung menelepon panggilan darurat. Tapi saat itu, dalam hatinya saya sudah berjanji
bahwa dia akan membuat Raymond membayar atas apa yang dilakukan kepada mereka. Sae lalu memberitahu polisi tentang semuanya dan keberadaan adiknya yang masih ada di hutan. Begitu polisi mendengar cerita Sae, polisi langsung menuju rumah Raymond dan menangkapnya. Pada jam 7 pagi saat saya dilarikan ke rumah sakit, polisi pergi menuju hutan untuk menemukan adiknya. Dan sesuai firasat saya, adiknya sudah tidak bernyawa lagi. Ketika berada di dalam ambulan, jantung saya berhenti sekali dan kemudian berhenti 2 kali ketika berada di meja operasi. Ketika dia bangun, dia tiba-tiba teringat terhadap Raymond dan semua mimpi buruk yang dia alami. Ayahnya yang jauh tinggal di New York harus menerima kabar terburuk dalam hidupnya. Dia langsung mengambil penerbangan berikutnya ke Florida untuk mengidentifikasi tubuh anaknya Sarah. Ayahnya yang sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk hak asuh mereka, akhirnya mendapatkannya. Namun dia tidak lagi bisa merayakan kemenangannya karena dia sedang berduka. Pada tahun 1989, ketika saya berusia 9 tahun, Raymond akhirnya disidang. Meskipun dia dalam pemulihan yang panjang, tapi dia menyadari bahwa kehadirannya dalam sidang sangat penting untuk kesaksiannya, dan dia ingin agar Raymond dihukum seberat-beratnya. Saya harus berhadapan langsung dengan Raymond dan berdiri di sidang untuk menunjuk pelaku pembunuh adiknya dan yang melukai dirinya. Pada Juni 1989, juri memutuskan Raymond bersalah atas pelecehan, penculikan, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan, kemudian dijatuhi hukuman mati. Ibu mereka kembali mengajukan hak asuh atas mereka dan pengadilan sempat memenangkan kasusnya. Akan tetapi Sae dan adiknya tidak lagi mau tinggal bersama ibunya dan merasa trauma tinggal di Florida. Karena hal itu, ibunya pun akhirnya mencabut tuntutannya. Bahkan setelah Raymond dipenjara, dia masih saja terus mengirimi surat-surat berisi ancaman kepada saya. Setelah dewasa, saya kini bekerja di Kepolisian Negara Bagian New York sejak tahun 2003 dan dipromosikan menjadi investigator pada tahun 2016. Dia juga menjadi anggota Dewan Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi sejak tahun 1996. Setelah dipenjara selama 16 tahun, Raymond belum juga dieksekusi. Akan tetapi pada Juli 2004, keluarga saya yang ada di Florida memberitahu mereka bahwa Raymond sudah meninggal secara tiba-tiba. Dia bercita-cita untuk membantu anak-anak dan percaya bahwa adiknya Sarah menjadi malaikat pelindungnya. Sewaktu kecil, dia adalah anak yang cerdas, tegar, dan pelindung bagi adik-adiknya. Bahkan setelah dewasa pun, dia masih berusaha agar bisa melindungi anak-anak lain.